Kok belangkon harganya 900 juta? Hei, kamu salah, jangankan belangkon saya. Tahun kemarin Mas Alid saya haji, rambut saya ini ditawar sama pengusaha dari Jakarta mau dibeli 100.000 dolar. Rambut saya ini ditawar sama pengusaha dari Jakarta mau dibeli 100.000 dolar. Kasih gelar aja Gus Ngakak. Itu sama dengan 1,5 miliar. Bual. Gus, tahalul dipotong habis, rambutnya saya bawa pulang, saya bayar 100.000 dolar. Rambut atas. Ini Rambut atas 100. Maksud kok jangan kok rambut bawah, apalagi ndase gitu. ngebual terus teman-teman ya, sangat ngebual ini. Saya tidak percaya dengan yang klaiman daripada Pak Miftah ini teman-teman ya. Jangankan itu teman-teman, keturunannya saja itu ngaku-ngaku sebagai keturunan Prabu, ngaku-ngaku sebagai keturunan raja ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada informasi yang terbaru yang kita dapatkan dari channelnya Off The Record, di mana di dalam video ini dikatakan ternyata pesantrennya Pak Miftah itu yang bernama Pesantren Ora Aji itu dibangun atas perintah Pak Jokowi waktu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, teman-teman. Ternyata pesantren Pak Miftah ini dibangun dari uang rakyat, teman-teman. Allahu Akbar. Ternyata selama ini dia nggak nyadar kalau dia sudah memakai uang rakyat. Tetapi sekarang dia malah melunjak orang-orang yang kecil, menghina rakyat kecil, menghina, mengejek, dan mengolok-olok rakyat kecil. Coba kita simak berikut ini videonya, teman-teman. Perkembangan terbaru nggak sih Mbak? Jangan sampai kita bilang nyinyir ya, muter-muter aja di situ. Enggak ya, itu memang ada perkembangannya. Betul. Gitu ya. Iya. Jadi perkembangan yang cukup ramai Mas Irsu itu karena ada temannya Miftah yang selama ini dikenal sebagai Kiai Haji Syarif Rahmat gitu. Saya lihat ini juga beberapa kali tampil di televisi ya. Mungkin ada televisi yang cukup besar begitu, ada acara rutinnya juga pernah beberapa kali itu menampilkan dia gitu. Nah, ini dia sekarang sedang mencari-cari siapakah pemosting pertama dari cuplikan video Miftah yang dia mengatakan goblok kepada tukang penjual teh tersebut. Nah, tapi kemudian ini juga diikuti sepertinya Mas Hersu dengan beberapa demo yang kita tahu, misalnya Aliansi Santri Jalanan gitu, yang kita sudah melihat ada sih santri jalanan begitu Mas Hersu ya. Mungkin kalau yang Miftah itu kan ada santri diskotik, ada santri klub malam, mungkin itu yang dimaksud. Jadi santri jalanan orang-orang yang kemudian diedukasi tapi hidupnya masih tetap di jalan. Tapi kita melihat bau-bau ini adalah bau-bau ya semacam rekayasa seperti itu. Dan kemudian juga semacam menakut-nakuti untuk kemudian orang bersuara, karena sekarang sepertinya seperti hampir gugatan di Jakarta, di Pilkada Jakarta. Jadi memang kemarin itu sempat ada demo teman-temannya dari yang mengatasnamakan Aliansi Santri Jalanan yang menolak petisi pencabutan jabatan daripada Pak Miftah. Mereka menyuarakan agar Pak Miftah itu jangan dicopot dari jabatannya, teman-teman. Ternyata itu ada dugaan hanya rekayasa, kata Mbak ini, teman-teman ya. Apakah ini rekayasa atau tidak? Wallahu alam. Yang jelasnya Aliansi Santri Jalanan ini sudah mengatasnamakan sebagai santri, lalu kemudian jalanan, yang kita duga merupakan orang-orang suruhan seperti itu ya, orang-orang yang dekat-dekat dengan Pak Miftah seperti itu. Dan yang kedua teman-teman, kita ketahui Bapak Raden Syarif Rahmat ini meminta agar mencari orang pertama yang membuat video daripada Pak Miftah yang mengolok-olok penjual es teh itu, teman-teman. Apa urusannya ke sana ya? Kalau memang itu memang jelas menghina, ya jelas itu tidak bisa diterima oleh masyarakat. Karena sudah jelas-jelas di situ hinaan, ejekan, mengolok-olok. Tetapi Pak Raden ini meminta agar dicari orang yang pertama. Kalau ketemu untuk apa? Ayo, mau digebukin, mau dipukulin untuk apa? Ayo. Artinya di sini jangan kita ikut-ikutan membela yang batil. Katakan yang hak itu hak dan yang batil itu adalah batil. Udah jelas-jelas menghina, lalu dicari orang yang penyebar video pertama. Allahu Akbar. Kalau ketemu mau diapain, Pak? Ayo. Nah, coba kita dengarkan selanjutnya teman-teman apa yang disampaikan daripada Mas Heru ataupun daripada Mbak ini.
ingin berusaha untuk 2 putaran begitu pilkadanya. Nah, sementara kalau ini seperti ingin mengembalikan si Miftah ini untuk menjadi utusan khusus presiden lagi seperti yang digerakkan itu. Iya, Dan betul, ada juga betul ya. Mas Wisnu satu lagi, ini baru terungkap Ya. begitu, tapi ini sebenarnya kasus lama ya, Ya. peristiwa lama begitu. Nah, ini kita baru tahu bahwa ternyata Jokowi ketika menjadi presiden Jokowi. pada tahun 2022, ini pernyataan dari Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono ketika itu, ternyata Jokowi lah yang memerintahkan membangun pesantrennya. Tepuk tangan. Begitu. Jadi ini luar biasa sekali. Iya, ini semakin ya salah satu bukti kedekatan Pak. Tepuk tangan teman-teman ya. Miftah dan memang juga belakangan kalau seperti itu konteksnya kan Anda pernah waktu itu menyatakan bahwa ini yang mengajak dia yang mengenalkan dengan Pak Prabowo kan Mayor Teddy ya pada Tepuk tangan untuk Pak Miftah teman-teman ya. Ternyata pesantrennya yang bernama Ora Aji itu dibangun atas uang rakyat teman-teman. Allahu Akbar. Dia nggak nyadar kalau yang dipakainya fasilitas yang dia miliki itu adalah dari uang rakyat teman-teman. Difasilitasi dibayar oleh pemerintah, oleh negara atas perintah Bapak Jokowi. Karena kedekatannya dengan Bapak Jokowi tahun 2022 teman-teman. Berarti selama ini Pak Miftah ini tidak sadar diri teman-teman kalau yang dia pakai itu adalah milik daripada rakyat. Allahu Akbar. Ternyata Allah Maha Kuasa membuka semua kedok ini ke publik agar kita tahu siapa sebenarnya Pak Miftah ini teman-teman. Marak itu Anda menyampaikan dan Mayor Teddy ini kan memang sebelumnya ajudannya Pak Jokowi, tapi Anda masih Anda tanya loh, masa Mayor waktu itu malah masih kapten, itu kok jadi ajudannya presiden? Memang Pak Jokowi itu agak unik, ada belakangan itu kan Pak Jokowi nggak mau menggunakan ajudan-ajudan yang kolonel itu, jadi yang lebih difungsikan adalah asisten ajudan yang pangkatnya pada kapten kan Pak Jokowi melakukan itu, dan ini sekarang terbukti memang dia sudah cukup lama punya hubungan dengan Miftah, bahkan ada video juga yang Miftah sempat mengolok-olok. Nah itu dia, iya betul. Ada. Betul. 19 ya. Iya betul sekali teman-teman. Ada video yang viral saat ini, video lama daripada Miftah ini ketika tahun 2019 di masa-masa Pilpres saat itu. Kita ketahui Pak Prabowo sempat mengumumkan dirinya pemenang di Pilpres saat itu, tetapi malah sebaliknya pemenangnya adalah Pak Jokowi. Lalu diejek-ejek oleh Pak Miftah ini teman-teman. Ini videonya kita saksikan berikut ini. Kula ngomong lah wong menang sombong niku jenenge jumawa. Lah wong kalah iso nampa niku jenenge legowo. Tapi lah kalah ngakune menang jenenge ngono wae. Lalu sekarang ketika Pak Prabowo sudah menjabat sebagai presiden, lalu dia mendekati ya, berusaha untuk menjadi orang yang dekat dengan Pak Prabowo agar mendapatkan yang dia inginkan seperti itu. Apakah ini demi kekuasaan? Apakah ini demi sebuah jabatan lalu mendekati? Apakah dia lupa kalau dulu dia pernah mencaci Pak Prabowo? Allahu Akbar. Ya. Oke, jadi ini memang orang nggak salah juga kalau menyebutnya ini mirip-mirip Pupu Papa gitu. Iya, mirip Pupu Papa. 11-12 ini gitu sangat-sangat. Ya. Banget Mas Hersu. Ini mirip seperti Pupu Papa. Iya. Nanti juga akan ungkap bagaimana Miftah ini ternyata anti takbir ya Mas Hersu. Anti takbir itu artinya dalam misalnya dalam memperjuangkan sesuatu, ada rekamannya yang dia mengatakan bahwa persyaratan dia begitu ya untuk membantu Pak Prabowo begitu bahwa sekeliling Pak Prabowo itu tidak boleh ada ulama-ulama atau ustadz atau kiai begitu ya yang dianggap sebagai garis keras, yaitu bagian dari 212, dan kemudian juga yang dia tidak mau yang mereka itu yang suka berteriak takbir begitu. Makanya dari awal saya bilang sama Pak Prabowo, Pak, saya akan dukung Bapak sebagai calon presiden, tapi syaratnya satu, saya nggak mau orang-orang yang Islam aliran keras entah dari manapun itu berada di lingkungan Bapak. Saya nggak mau orang seperti 212 berada di lingkungan Bapak. Coba Anda bayangkan, kalau orang-orang kayak saya nggak masuk di lingkungan Pak Prabowo umpamanya, orang-orang Islam aliran keras besok masuk istana, tahu-tahu takbir, bubar negara. Allah Akbar. Teman-teman, proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu memiliki saham yang kuat dari pertemuan-pertemuan dan perjuangan para ulama. Karena itulah teriakan takbir yang digerakkan oleh Bung Tomo dari Surabaya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjemahan takbir itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa.
Kalimat Allah yang Maha Kuasa itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengapresiasi dan menanamkan dalam undang-undangnya. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalimatnya Allah, tidak ada yang lain lagi. Tentunya dari sini kita sudah dapat mencium arah daripada Pak Miftah ini teman-teman ya. Tidak ada bedanya dengan akun Pupu Papa teman-teman ya. Pak Miftah ini sama persis dengan Pupu Papa. Kalau Pupu Papa itu kemarin kita sudah ketahui menghina, mengejek-ngejek daripada Pak Prabowo ya. Dan sekarang timbul pula video lama daripada Pak Miftah ini yang pernah mengejek Pak Prabowo. Dan yang tidak dia sadari di sini teman-teman, ternyata dia sudah lama memakai fasilitas yang didanai oleh uang rakyat itu sendiri. Lalu sekarang apa balasan yang diberikan Pak Miftah kepada rakyat? Dia malah ejek, dia hina, dia bully. Allahu Akbar. Ya kono didol goblok. Tentunya ini bukan sifat yang baik, ini adalah sifat yang sangat tercela, jangan ditiru teman-teman. Kita berjumpa di episode berikutnya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.